lihat di mana sih letak hubungannya antara kedua hal ini ya, antara psikologi dan fisiologi dan psikologi. Kita mulai dulu dari secara definisi ya, bahwa psikologi itu karena dia berasal dari kata psikolog ya, nah, maka kemudian definisi ini tidak bisa terpisahkan dengan perilaku manusia. Ya, jadi segala aktivitas yang berhubungan dengan perilaku manusia ini masuk pada wilayah psikologi. Nah, tentunya di dalam psikologi ini ya, titik beratnya adalah bagaimana seorang psikolog ini mempelajari tentang karakter ya, atau watak ya, karakter yang kemudian dimiliki oleh tentunya oleh manusia ya, untuk melihat karakternya lebih ke arah mana. Nah, jadi secara definisinya bahwa psikologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari ya tentang perilaku manusia. Ya, mulai dari sifat, sikap, ya, watak, karakter, ya. Nah, itu bisa dideteksi oleh psikolog. Nah, tinggal nanti instrumennya saja yang membedakan, ya. Nah, instrumennya saja yang membedakan. Instrumen yang terkait tentang apa yang mau dinilai. Nah, karena setiap karakter tentunya memiliki instrumen masing-masing. Memiliki instrumen yang sangat spesifik, ya. Nah, sedangkan fisiologi atau berasal dari kata faal atau fisiologi, ya, berarti kita mempelajari tentang fungsi dan kerja alat-alat tubuh manusia. Tentunya ketika kita bicara terkait tentang faal, maka kita bicara tentang kondisi yang normal. Ya, kita bicara bagaimana fungsi ya dari jantung, bagaimana fungsi hati di dalam melakukan detoksifikasi, fungsi otak dalam melakukan fungsinya, bagaimana fungsi ginjal dalam melakukan ekskresi, ya, maupun organ-organ yang lain. Nah, karena titik tekannya pada kondisi di mana dia kondisi normal, ya, nah, maka kemudian yang menjadi titik beratnya di sini adalah, ya, yang menjadi titik beratnya di sini adalah karena dia bersifat fisiologi, ya, maka ketika dengan redaksi fisiologi, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan organ kita itulah yang kemudian dinamakan dengan fisiologi, tentunya pada kondisi-kondisi yang sehat, kondisi-kondisi yang normal. Berbeda dengan patofisiologi. Nah, kalau patofisiologi berarti mempelajari kondisi di mana seseorang itu dalam kondisi sakit. Tuh, ya. Misalnya contoh, bagaimana tekanan darah ini mampu mengendalikan, mampu mengatur, ya. Kemudian tekanan darah ini tidak menyebabkan terjadinya kompleksitas ya pada penyakit-penyakit yang lain, ya. Tetapi pada kondisi di mana dia patofisiologi, maka kemudian bagaimana perjalanan bisa terjadinya hipertensi, gitu.
Maka akan disampaikan atau dijelaskan bagaimana sih secara patofisiologinya ketika seseorang itu mengalami hipertensi. Nah, kalau kita bicara tentang patofisiologi. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang fisiologi, berarti semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini bekerja sesuai dengan aturan mainnya. Artinya bahwasannya dia bekerja sesuai dengan kondisi sehatnya, kondisi normal gitu. Ya, bisa dipahami ya? Halo? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau kita kombinasikan menjadi psikologi faal, nah berarti ya ilmu yang mempelajari bagaimana alat-alat tubuh itu bekerja pada waktu fungsi psikis dalam keadaan aktif. Nah, itu ya. Jadi, ketika kita mempelajari psikologi faal, maka kita coba mengkombinasikan antara psikologi dengan faal. Berarti kita mempelajari tentang bagaimana alat-alat tubuh ini bekerja pada kondisi fungsi psikis dalam keadaan aktif. Misalnya, bagaimana otot-otot itu bekerja pada saat seseorang itu sedang marah, begitu. Nah, ini artinya bahwasanya pada kondisi ini, ya, kondisi di mana seseorang itu dalam melakukan aktivitinya dia, dalam melakukan aktivitasnya dia, ya. Nah, maka kemudian ketika kita mempelajari ini, ya, mempelajari psikologi faal ini, maka kita akan memahami ya bagaimana semua kondisi tubuh kita itu dalam melakukan aktivitasnya gitu. Nah, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk kemudian kita memahami bahwasanya bagaimana otot-otot bekerja pada kondisi kemudian apakah dia sedang marah atau kemudian dia sedang melakukan aktivitas atau dalam kondisi apapun begitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi psikologi faal itu adalah atau dikenal dengan science ya, science ya. Berarti dia merupakan cabang ilmu pengetahuan ya, yang ditujukan dalam arti apa ya? Yang ditujukan untuk menjelaskan perilaku ya. Nah, dalam arti yang kita kenal dengan biologi psikologis. Nah, ya. Nah, jadi cabang ilmu pengetahuan atau dikenal dengan science ya, yang ditujukan untuk menjelaskan perilaku dalam arti biologi psikologis. Nah, berarti bahwa ketika kita memahami bahwasanya ini merupakan bagian di dalam perilaku dalam biologi ya psikologis ini, maka inilah yang kemudian menunjukkan pendekatan biologis pada studi psikologi. Nah, ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang kemudian dilakukan untuk kemudian memahami bahwa ya perilaku yang kemudian muncul pada diri seseorang itu dalam konteks biologi, ya. Artinya kita memiliki DNA, kita memiliki RNA, kita memiliki mitokondria, kita memiliki sel, ya. Kita memiliki neuron, kita memiliki nefron. Nah, ini menjelaskan bahwasannya bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan ini merupakan pendekatan biologi molekular. Ya. Artinya pendekatan-pendekatan biologi. Artinya semua yang berkaitan tentang gen, kromosom, ya RNA, ya, kemudian tentang tentang mitokondria, sitoplasma, inilah yang kemudian dikatakan sebagai bentuk pendekatan biologi. Karena kenapa pendekatan biologi? Karena di situ letaknya bagaimana watak kita itu muncul dari turun-temurun dari orang tua kita, kemudian turun kepada kita,
kemudian kita mewariskan gennya, ya setidaknya inilah yang kemudian dikatakan sebagai pendekatan biologi. Ya, bagaimana kita memahami misalnya golongan darah orang tua kita, ya, kemudian akan diturunkan kepada kita, ya tentunya golongan darahnya pasti ya percampuran antara ayah dan ibu begitu. Nah, sehingga kemudian kita tidak bisa terpisahkan dari hal-hal yang sifatnya adalah biologi molekuler. Nah, sehingga pendekatan ini yang kemudian dikatakan bahwasanya ini menunjukkan pendekatan biologi pada studi psikologi. Ya. Jadi pendekatan biologi pada studi psikologi. Nah, psikologi ini tentunya memiliki studi ilmiah, begitu ya, 3 studi ilmiah tentang perilaku, ya, yang mana lebih ditekankan pada sisi bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas yang kemudian dilakukan. Tentunya aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini dalam rangka untuk mensupport ya segala bentuk kegiatan yang kemudian dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, berarti psikologi ini berkaitan tentang bagaimana seseorang itu memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Bagaimana seseorang itu memiliki ingatan yang kuat dalam mempelajari mata kuliah. Bagaimana seseorang itu memiliki motivasi yang tinggi di dalam menyelesaikan setiap setiap masalah atau setiap tugas yang diberikan. Bagaimana persepsi ini muncul agar kemudian meyakinkan pada dirinya agar kemudian dia itu tetap bisa melewati itu semua. Bagaimana dia mampu mengontrol sisi emosinya. Nah, sehingga di dalam psikologi ini yang mengenai tentang perilaku ini, maka ditekankan bahwasanya ada proses-proses internal yang kemudian bisa memicu pada kondisi perilaku ini. Nah, salah satu proses internal yang kemudian ini yang menjadi tolak ukurnya adalah belajar, mengingat, motivasi, persepsi ya dan emosi. Nah, itu. Sehingga sebagian ini menyebut bahwa psikologi faal itu juga dikatakan sebagai biopsikologi. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya psikologi faal itu juga disebut sebagai psikobiologi. Ada juga yang mengatakan bahwa dia merupakan biologi perilaku. Ada juga yang mengatakan bahwa dia merupakan neuroscience perilaku. Sehingga ketika kita memahami ini dan mengatakan bahwasanya dia merupakan bagian dari psikobiologi, maka kemudian biologi ini lebih dititik beratkan bagaimana perilaku yang muncul pada diri seseorang. Sedangkan psikologisnya adalah perilakunya. Nah, perilakunya. Nah, sedangkan biologinya di sini ya artinya dalam arti biologi psikologisnya. Nah, sehingga akan lebih mudah ya, akan lebih mudah ketika kemudian kita mengingat ini, maka kita sangat mudah sekali mengingat bahwasanya ketika psikologi faal ini muncul, maka kita bisa mengingat bahwasanya ini merupakan bagian dari biopsikologi, psikobiologi, biologi perilaku dan neuroscience perilaku. Nah, makna dari psikologi faal. Tadi sudah saya katakan bahwasanya di dalam kita melihat ya psikologi faal ini, tentunya kita mencoba untuk berpikir secara lebih luas, gitu. Ya, kita bicara tentang skalanya lebih besar. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwasanya pemaknaan psikologi faal ini tentunya boleh memaknai menjadi lebih luas gitu, tetapi jangan kemudian mengubah dari fungsi atau mengubah dari definisi psikologi faal. Orang mengatakan bahwasanya psikologi faal ini masuk dalam kategori psikologi fisiologi, silakan. Ada yang mengatakan juga sebagai biopsikologi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya psikobiologi. Ada juga yang mengatakan bahwa psikologi biologis. Ada juga yang mengatakan bahwa ini yang paling umum adalah neuroscience perilaku, gitu ya. Sebentar dulu ya, saya izin ke ini ya, belakang dulu bentar ya.
Digeprek. Kak Bal kebuka chat orang. Oke ya, kita lanjutkan. Hah? Ada suara ini, suara gangguan. Disampaikan di mute gitu. Ini nih ada yang nelpon gitu Kak. Ini siapa ya? Siti Nur Fauziah ini nelpon. Hah? Siapa cuttingnya nih? Hah? Coba dihubungi dulu. Iya Pak, sudah dihubungi Pak. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi makna dari psikologi faal ini lebih dititik beratkan kepada bisa psikologi fisiologi, bisa biopsi psikologi, bisa psikobiologi, bisa psikologi biologis, bisa neuroscience perilaku ya. Jadi paling umum, jadi ketika nanti kita dihadapkan pada kondisi istilah-istilah ini, maka itu sama saja dengan psikologi faal ya, gitu. Nah, artinya bahwasanya kita tidak jangan kemudian kita merasa bahwa oh ini beda begitu. Tidak, tapi itu masih tetap sama. Nah, tetapi yang paling umum adalah neuroscience perilaku, sehingga ya kita maknai bahwasanya dia merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari ya kaitan antara psikologi dan biologi. Berarti semua yang berkaitan tentang psikologi ini, maka ketika dikaitkan dengan yang namanya biologi, maka kemudian ini sangat erat kaitannya dengan bagian perilaku dengan sistem saraf pusat, ya, gitu. Jadi artinya bahwasanya perilaku ini yang kemudian dimaknai sebagai psikologi, faal yang kemudian dimaknai sebagai biologi, maka kemudian ini lebih kepada bagaimana perilaku ini berkaitan erat dengan sistem saraf. Gitu. Semua aktivitas yang kemudian kita lakukan ini tentunya berkaitan kedua hal ini. Nah, jadi perilaku manusia dapat dijelaskan berdasarkan cara kerja otak atau sistem saraf. Nah, jadi cara perilakunya setiap individu ini tentunya ini akan bisa dijelaskan bagaimana kemudian setiap individu ini di dalam melakukan aktivitas-aktivitas terutama pada kerja otak maupun pada sistem saraf, begitu ya. Nah, jadi yang perlu menjadi penekanan adalah jadi psikologi itu lebih ke perilaku, sedangkan faal itu lebih kepada sistem saraf, ya, gitu. Nah, bagaimana dengan intensionalitas proses kehidupan psikis? Misalnya pada sisi kognitif, ya, kognitif. Nah, maka ketika kita bicara tentang kognitif, maka kita bicara tentang bagaimana kita itu mampu berpikir, kita mampu melakukan pengenalan, kita mampu menciptakan sesuatu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai kognitif. Nah, ya. Nah, contoh misalnya seseorang kemudian melihat ular, artinya proses yang kemudian terbentuk itu sudah jelas begitu dan nyata.
Nah, tetapi kalau kemudian seseorang itu membayangkan ya, misalnya membayangkan bentuk hantu gitu ya, artinya itu jauh dari realita gitu. Nah, berbeda misalnya kalau kemudian dia terlalu banyak nonton film hantu gitu. Nah, itu sudah beda lagi ya, gitu. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kemudian proses dia berpikir. Apakah berpikirnya ini akan sangat koheren dengan bentuk kejadian yang ada gitu. Misalnya dia melihat pantai, dia melihat ular, dia bisa melihat yang lainnya. Nah, ketika kemudian ini jelas dan nyata, maka inilah yang kemudian dikatakan sebagai kognitif, ya, gitu, ya, yang dikatakan sebagai kognitif. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua adalah emosional, perasaan, afektif. Jadi kognitif itu cara kita berpikir, cara kita mengenal, cara kita menciptakan sesuatu. Nah, artinya bahwa menciptakan sesuatu itu bukan merupakan bagian realitas palsu gitu, tetapi merupakan realita yang realistis gitu, benar, jelas gitu. Nah, tetapi kalau kemudian kita bicara tentang emosional, maka kita bicara tentang afektif, perasaan gitu. Ya kan? Nah, artinya ketika afektif ini muncul dalam diri kita, maka kita selalu memiliki yang namanya pengenalan terhadap sesuatu itu dengan perasaan gitu. Biasanya dengan kondisi sesuatu yang berhubungan dengan atau disertai kondisi-kondisi atau emosi-emosi tertentu gitu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai afektif gitu, atau yang dikenal dengan emosional gitu. Ya, perasaan gitu. Nah, misalnya kita melihat ada kecelakaan, maka yang muncul dalam afektif kita itu tentunya kita merasa sedih, ngeri kan gitu ya. Kemudian apa namanya? Khawatir dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mendaki gunung gitu, ya. Kita mendaki gunung, maka kemudian kita akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan gitu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai afektif. Ya. Bahwasanya afektif itu berhubungan dengan perasaan emosional. Emosional yang kemudian hadir dalam dirinya. Nah, kalau emosionalnya tumpul, ya berarti ini perlu untuk dilakukan pengecekan secara psikisnya gitu. Ya, artinya tidak punya perasaan sama sekali ya misalnya gitu. Ya, artinya tidak ada apa namanya? Tidak ada semacam ya bisa kita katakan kedekatan emosional ya, atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Ya, merasakan orang lain itu sedih, dia merasa ya biasa-biasa saja. Atau setidaknya temannya ikut sedih gitu ya, dia merasa gembira. Nah, itu sudah perlu untuk kemudian dilakukan apa psikisnya itu seperti apa. Tapi kalau kemudian dia merasa melihat temannya sedih, dia juga ikut sedih walaupun kemudian tidak diutarakan secara langsung, tapi ada perasaan yang kemudian membuat dia itu merasa sedih. Nah, maka kemudian itulah yang dikatakan sebagai bentuk afektif, perasaan atau emosional. Nah, yang ketiga adalah konatif, gitu ya. Nah, pertama adalah kognitif, kedua adalah afektif, ketiga adalah konatif. Konatif itu karsa, kehendak, kemauan, ya, hawa nafsu, gitu, ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai konatif, ya, kemauan, kehendak. Jadi ada hasrat, gairah, gitu ya, usaha, ya, tuntutan, gitu ya. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang konatif ini, maka kemudian ada semacam keinginan, ya, tuntutan untuk kemudian mengarahkan dirinya untuk melakukan sesuatu dan memberikan motivasi bagi dirinya. Nah, artinya apa? Artinya konatif ini ya, tentunya bagaimana menggerakkan dirinya sendiri itu untuk kemudian berbuat sesuatu. Ada motivasi tersendiri.
Nah, ada usaha yang kemudian dia ingin, ada usaha yang kemudian dia lakukan. Gitu. Ada gairah dalam aktivitas-aktivitas setiap harinya. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bicara konatif, maka ada aura yang menggebu-gebu gitu, untuk kemudian dia apa namanya untuk menggapai apa yang dia harapkan. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau tidak ada harapan, ya lempeng aja kan gitu ya, mengalir aja Pak sesuai dengan air ya, kemanapun air mengalir disitulah saya. Nah, berarti tidak ada aspek konatifnya begitu. Nah, jadi ada motivasi. Nah, alasan dia untuk kemudian menggerakkan diri dia untuk kemudian berbuat sesuatu. Nah, maka kemudian ketika kita bicara psikis, bicara mengenai bentar dulu, mau lobet. Nah, ya. Nah, ketika kita bicara pada orang yang sehat, ya, maka kemudian konatif, afektif, ya, kognitif ini harusnya fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi kehendak atau kemauan, tentunya ini harus seiring dan seirama. Berarti dia harus harmonis gitu loh. Nah, ya, dia harus harmonis. Tetapi kalau kemudian terdapat keadaan yang tidak harmonis di antara ketiga ini, dari sisi afektifnya, dari sisi kognitifnya, dan dari sisi konatifnya, maka ini akan menimbulkan suatu konflik. Gitu. Sadar ya? Nah, maka ketiga hal ini tidak bisa kita anggap sepele. Tentunya ketiga hal ini merupakan bagian di dalam menunjukkan aktivitas-aktivitas yang kemudian kita lakukan. Nah, ketiga ini harus berjalan seirama, ya, harmonis, lancar gitu. Tidak ada kontradiktif antara baik itu konatif, afektif maupun kognitif. Nah, dia harus berjalan seirama agar kemudian memunculkan hubungan yang harmonis ya dalam aktivitas-aktivitas yang kemudian dilakukan setiap harinya. Nah, misalnya ketidakcocokan antara pikiran dengan perasaan, kan gitu ya. Perasaan, emosional, ya, afektif, nah, pikiran, ya kan, kognitif. Nah, misalnya ada seorang ya yang kemudian apa namanya baru saja menghadapi kematian suaminya yang sangat dia cintai, tapi kemudian ya dia menjadi bahagia, gitu, menjadi gembira, gitu, dan suka tertawa. Gitu. Nah, berarti ini menunjukkan ada ketidakcocokan antara pikiran dengan perasaan. Nah, ya, bisa dipahami ya. Nah, artinya ini akan menimbulkan konflik gitu. Nah, dia bahagia, padahal pada kondisi itu harusnya dia sangat sedih sekali gitu. Dan bahkan bagaimana dia mampu mengendalikan emosinya, kan gitu. Nah, misalnya ketidakcocokan antara pikiran dan kemauan gitu. Misalnya seorang pecandu morfin yang mengetahui bahaya morfin, dia tapi tetap dia menyuntikkan bahan tersebut ke dalam tubuhnya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai ketidakcocokan antara pikiran dan kemauan. Nah, ya, dia udah tahu itu bahaya, ya, tetapi kemudian dia tetap menyuntikkan bahan itu ke dalam tubuhnya, begitu. Nah, sehingga pada kondisi ini harus kita betul-betul pahami bahwasanya ketidakcocokan ini akan menimbulkan yang namanya konflik, gitu. Nah, tentunya konflik ini akan menjadi suatu beban pikiran yang luar biasa yang kemudian dimiliki oleh kondisi tersebut, ya. Nah, makanya apa namanya antara kognitif, afektif dan konatif ini harus koheren.
harus beriringan, harus sejalan, gitu. Sehingga kemudian tidak menimbulkan ya diksi-diksi atau konflik yang kemudian ada dalam dirinya. Nah, jadi titik tangkap yang bisa kita dapatkan pada kondisi ini adalah bagaimana kemudian alat-alat yang bekerja ini saat fungsi kognitif, afektif, dan kognitif ini berlangsung ini harus seirama. Nah, harus seirama. Dan proses-proses yang berlangsung ini pada alat-alat tubuh ini harus kemudian koheren, harus sama. Jangan kemudian kontradiksi, jangan kemudian kontradiktif. Nah, jadi ya ketika kita memahami ini, maka kita memahami bahwa fisiologi, anatomi, dan ilmu fisiologi, maka fisiologi itu adalah bagaimana kita mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Kita mempelajari tubuh kita mempelajari mekanisme kerja yang ada dalam tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya, bagaimana mereka melakukan fungsinya dengan baik dalam kondisi yang normally. Nah, sedangkan anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, ilmu fisiologi ini sangat erat kaitannya dengan anatomi. Ya, ilmu fisiologi ini sangat erat kaitannya dengan ilmu anatomi. Maka dikatakan biasanya dalam istilah-istilah kita itu anatomi fisiologi manusia. Gitu ya. Nah, anatomi fisiologi manusia atau dikenal dengan anfisman. Nah, berarti kita mempelajari tentang fungsi dan kerja tubuh secara normal. Susunan-susunan, hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita memahami fungsi tubuh secara normal, maka kita juga akan mempelajari yang namanya patofisiologi. Kondisi di mana dia tidak normal. Berarti kondisi di mana dia ada kondisi yang merasa sakit gitu atau ada gangguan-gangguan yang menyertai pada kondisi tersebut. Nah, maka ini tidak bisa kita pisahkan dari kondisi fisiologi anatomi manusia. Nah, jadi ada alat-alat tubuh dibagi menjadi 4 kelompok yang berfungsi. Pertama adalah alat untuk pertukaran zat, ya. Yang kedua adalah alat untuk reproduksi. Yang ketiga adalah alat untuk kita melakukan gerak. Kemudian alat untuk kita melakukan koordinasi. Nah, jadi alat-alat inilah yang kita katakan sebagai bentuk yang dinamakan dengan fisiologi dan anatomi. Berarti fisiologi, bagaimana fungsi dia di dalam melakukan aktivitas dia. Berarti ada alat yang berperan untuk pertukaran zat yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kemudian ya hemoglobin ini diproduksi, dibawa ke dalam darah, ya kemudian terbentuklah yang namanya sel darah merah. Nah, begitu juga alat reproduksi bekerja ya untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Kemudian alat gerak, bagaimana aktivitas-aktivitas kita itu semuanya bisa kita gerakkan ya tanpa ada satupun yang kemudian mengalami gangguan-gangguan yang lain. Dan begitu juga alat koordinasi, alat-alat indera, susunan saraf pusat, susunan saraf tepi, dan alat-alat endokrin ini bekerja sesuai dengan ya ritmenya masing-masing. Nah, ya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai yang namanya alat tubuh yang dikaitkan dengan fisiologi dan anatomi. Kemudian pendekatan biopsikologi. Nah, jadi adanya behavioral neuroscience ya. Dia merupakan cabang dari ilmu saraf yang berkaitan dengan, tentunya ini berkaitan sangat erat dengan yang namanya segi biologis dari perilaku. Nah, artinya dia menitik beratkan pada pendekatan biologi, ya. Dia menitik beratkan pada pendekatan biologi dalam memahami psikologi. Nah, kenapa? Karena itu sangat mudah sekali gitu loh. Sangat dekat kaitannya gitu. Pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian untuk melihat bagaimana karakter watak seseorang itu yang kemudian dilihat dari sisi biologinya, dari sisi gen baik itu laki-laki dan maupun perempuan. Nah,
Maka ya muncul yang namanya Organization of Behavior mengatakan bahwasannya fenomena psikologi ini lebih dititik beratkan kepada persepsi, emosi, pikiran, dan memori yang kemudian dikontrol melalui aktivitas-aktivitas yang kita kenal dengan sistem secara pusat, yaitu otak. Nah, inilah pendekatan-pendekatan biopsikologi. Kemudian, ada yang namanya perilaku biologis. Nah, artinya bagian tubuh manusia itu termasuk otak itu kita itu adalah yang kemudian kita katakan dia bersifat fisik begitu. Nah, maka kemudian otak yang kemudian bersifat fisik ini, sedangkan pikiran manusia ini yang mengontrol perilaku yang dikatakan sebagai psikologis. Gitu. Nah, jadi maka kemudian perilaku biologis ini adalah bagaimana otak kita ini adalah yang kemudian dia bersifat fisik, gitu, ya. Nah, sedangkan pikirannya ini manusia ini adalah pikiran kita ini yang mengontrol perilaku ini, inilah yang kemudian bersifat sebagai psikologis, ya. Nah, jadi antara otak dengan perilaku itu harus sangat terkait, ya, cukup tinggi gitu. Nah, keterkaitannya cukup besar sekali gitu loh. Nah, sangat tinggi sekali keterkaitannya. Ya. Nah, maka dari itu keterkaitan ini tentunya memiliki hubungan yang sangat erat gitu. Nah, maka kemudian otak inilah yang dikatakan sebagai fisik gitu. Sedangkan pikiran ini yang dikatakan sebagai psikologisnya. Kemudian ada teori mengatakan bahwasanya nature and nurture. Nah, jadi menurut behavior ini mengatakan bahwasanya perilaku itu sebenarnya itu hasil dari pengaruh lingkungan, begitu loh. Nah, ya kan? Perilaku itu sebenarnya pengaruh dari lingkungan, gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang etiologi, ya, gitu ya. Ketika kita bicara tentang etiologi, maka kita memahami bahwasanya perilaku itu didasarkan kepada genetik, gitu loh. Ya, paham ya? Jadi ada hubungan antara nature dengan nurture. Nah, nature itu artinya bahwasanya itu gen genetik. Artinya perilaku itu didasarkan kepada behavior. Perilaku itu didasarkan pada kondisi bagaimana genetiknya kan gitu. Berarti berhubungan dengan bawaan dari orang tua kepada kita gitu. Nah, artinya bahwasanya bagaimana secara garis besarnya bahwasanya memang tidak ada kesempatan untuk kemudian mempelajari perilaku itu terlebih dahulu gitu loh. Contohnya misalnya bagaimana seorang bayi itu ya dia refleks gitu, dalam menghisap gitu. Nah, artinya bahwasanya itu merupakan bagian di dalam nature, genetik gen gitu loh. Nah, tetapi ada yang kemudian dikatakan behavior ya. Jadi perilaku itu sepenuhnya hasil dari pengaruh lingkungan gitu. Nah, maka dari itu ya, perilaku itu tentunya yang punya peran lebih besar itu adalah pertama memang yang memberikan proporsi paling tinggi itu adalah ya secara nature, secara genetik. Ya. Jadi antara genetik orang tua dengan anaknya pasti akan turun gitu. Nah, tetapi lingkungan juga punya pengaruh yang besar juga. Ketika dia berada di lingkungan yang bagus, maka kemudian dia akan mengikuti pada ritme itu. Ya. Tapi ketika kemudian dia berada pada lingkungan yang kurang baik, maka kemudian bisa saja apakah dia akan terpapar pada kondisi tersebut atau kemudian dia masih mampu bertahan pada kondisi tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sehingga nature and nurture ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan karena behavior perilaku ini sepenuhnya hasil dari pengaruh lingkungan, sedangkan perilaku itu juga didasarkan pada intrinsic behavior, artinya berdasarkan di dalam diri kita. Berarti berdasarkan kepada intrinsik, berarti berdasarkan kepada nature, berdasarkan kepada genetik.
Nah, sehingga ketika kita menghadapkan pada situasi ini, maka perilaku yang kemudian hadir dalam diri kita itu tentunya masih kaitannya dengan secara nature, secara genetik. Tetapi lingkungan juga akan berpengaruh, ya. Nah, akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas yang kemudian kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, jadi cara berpikir biopsikologi itu adalah pertama, bagaimana kemudian kapasitas genetik individu ini merupakan hasil dari evolusi. Artinya kapasitas gen yang kemudian diturunkan oleh orang tua kita kepada kita itu merupakan bagian dalam kita mentranskripsikan ya dalam aktivitas-aktivitas yang kemudian kita lakukan. Makanya itu kita tidak bisa terpisahkan antara nature and nurture, antara lingkungan dengan yang namanya genetik begitu. Jadi kapasitas genetik individu ini merupakan hasil dari evolusi. Kemudian yang kedua adalah tentunya experience, pengalaman begitu, pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi bagaimana pengalaman kita itu bisa membuat kita itu akan memberikan yang namanya pikiran-pikiran yang lebih baik lagi gitu. Experience ini tentunya tidak bisa kita hindari gitu. Karena pengalaman itu tentunya akan membawa kita pada kondisi kita menjadi lebih dewasa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah persepsi individu terhadap situasi yang dihadapinya. Jadi persepsi itu tergantung apa dia melihat pada sisi mana, pada sudut pandang mana gitu ya. Kemudian itu akan berpengaruh terhadap situasi yang akan dia hadapi gitu. Ya. Nah, sehingga maka saya katakan bahwasanya antara nature dan nurture ini merupakan suatu kesatuan yang akan mempengaruhi dalam aktivitas kita gitu ya. Makanya di situ bagaimana hubungan antara fisiologi dan psikologi ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya karena ada rapat ya, barangkali itu saja dulu yang saya sampaikan ya. Nanti saya lanjutkan minggu depan ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya ada rapat nih jam 2, tapi saya selesaikan dulu ngajar nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Saya kira hari ini itu saja dulu ya. Yang saya mau rapat dulu ya. Karena ini saya bagi-bagi, saya coba masuk dulu, baru kemudian nanti saya baru ikut rapat begitu. Kalau tidak ada ya, terima kasih atas kehadiran angkatan 2022 ya, angkatan 2022 ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya, Jumat depan ya, dengan jam yang sama. Saya kira itu dari saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.